Jelang momen libur Natal dan Tahun Baru, tidak sedikit selebriti tanah air yang telah merencanakan momen liburan ataupun menerima tawaran job di luar kota agar dapat bekerja sekaligus berlibur. Namun hal itu tampaknya tidak akan dilakukan oleh Wendy Armoko atau yang lebih dikenal sebagai Wendy Cagur. Bukannya karena dirinya telah memiliki rencana lain, tapi justru dikarenakan fobia ketinggian yang dimiliki oleh Wendy. Kebetulan memang gue kan fobia tinggi, gue takut terbang, jadi kadang-kadang kalau pas musim hujan, gue memutuskan untuk tidak mengambil kerjaan di waktu musim hujan keluar kota karena gue takut untuk terbang. Sangat mengganggu sih sebenarnya, cuma ya pada akhirnya ya gue memikirkan ya kalau masih ada kerjaan di Jakarta ya gue fokus kerjaan di Jakarta aja untuk nggak ngoyo untuk ngambil kerjaan di luar kota karena ya itu tadi sih. Kayak terakhir kemarin gue ke Lampung, ada acara Floating Festival di sana, balik dari Lampung. Pesawatnya lumayan menggetarkan jiwa. Akhirnya di titik itu gue berpikir aduh ntar dulu deh, gue gak mau naik pesawat dulu. Ataupun liburan, kadang-kadang liburan terus tiba-tiba yang satu hal yang gue khawatirkan kalau misalkan liburan keluar kota atau keluar negeri, ya itu tadi lantai berapa gue harus stay. Karena waktu itu gue pernah off air di Singapura, dapat kamar taunya lantai 26. Itu gue langsung minta ganti kamar, walaupun akhirnya lantai 6 ya menurut gue much better lah ketimbang lantai 26. Karena ketika gue belum pindah kamar, gue naik dulu ke lantai 26, itu gue naik lift, itu kaki gue udah kayak mati rasa, udah kayak kayak orang ya lumpuh aja. Karena gue begitu keluar dari lift gue ngerangkak karena saking kaki gue udah nggak kerasa napak gitu. Jadi gue dari lift ke kamar itu gue ngerangkak. Saking ya nggak tau lah, yo, susah juga sih dijelasin yang namanya fobia juga. Gue juga nggak ngerti. Namun bukan hanya menghambat hal-hal seperti pekerjaan ataupun momen liburan saja. Rupanya ketakutan Wendy terhadap ketinggian juga telah berhasil merubah arah hidup pria berusia 37 tahun tersebut. Bagaimana tidak, Wendy yang pada awalnya berniat untuk menjadi sarjana teknik harus merelakan mimpinya tersebut lantaran fobianya terhadap ketinggian dan beralih ke jurusan seni. Udah lama banget dari gua zaman SMP, kebayang kan, dari zaman SMP, SMA, kuliah pun bahkan salah satu alasan gue pindah jurusan seni rupa karena waktu itu gue jurusannya teknik elektro. Gue kayak studi banding ke pusat pelatihan PLN di Bogor. Nah itu momen itu juga gue berpikir bahwa gue nggak cocok nih saya jadi bagian listrik karena waktu itu kan teknik elektro lebih ke listrik yang harus besar. Kayak sutet, terus kayak tiang listrik dan segala macem. Sementara di pusat pelatihannya udah jelas tuh gue harus manjat sutet, gue harus manjat tiang listrik dan segala macem. Itu udah di situ titik gue berpikir wah gue nggak bisa dikerja di dunia kayak begini. Jadi gue memutuskan untuk pindah jurusan. Banyak hal-hal yang sebenarnya kalau ngomongin terhambat, jadinya terhambat cuma gara-gara ketakutan gue gitu. Tapi ya gue berpikir lagi ya sudahlah, gue terima. Ketika ditanya sejak kapan tepatnya Wendy merasa fobia terhadap ketinggian, pria yang telah dikaruniai 2 orang anak itu memang mengaku tak mengingatnya secara pasti. Meski begitu, Wendy mengaku ingat benar momen pertama kali dirinya merasa sangat takut akan ketinggian. Kalau fobia penyebabnya sih gue lupa ya, tapi yang pasti sih gue pertama kali ngerasa gue takut banget sama yang namanya tinggi itu. Seinget gue waktu gue zaman SMP, gue ada main ke rumah teman gue, terus gue naik pohon jambu, mau metik pohon jambu. Pada saat naik, wah lincah banget. Pada saat mau turun, tak kenapa, itu gue ketakutan. Padahal pijakannya udah jelas ada, ibaratnya kalau turun udah gampang banget nih, udah jelas pijakannya ini, ntar gue kesini gitu. Tapi pada momen itu tiba-tiba entah kenapa gue takut banget, sampai bahkan entah antara gue mau nangis atau sudah nangis pada waktu itu. Ketakutan untuk jatuh, padahal nggak terlalu tinggi juga, tapi takut untuk jatuh, takut untuk menginjak. Akhirnya sampai teman gue ngambilin tangga untuk gue bisa turun dari pohon. Nah semenjak itu kayaknya makin nambah.
Mengingat cukup seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh fobia ketinggian yang dimiliki Wendy, lalu apakah Wendy sendiri selama ini tak pernah mencoba untuk menghilangkan fobianya tersebut dengan menjalani terapi ataupun pengobatan? Sempat waktu itu pernah kayak ibarat mungkin ada salah satu ahli hipnotis yang berusaha menghipnotis gua. Nah ini tiba-tiba dia bilang, lu mau sembuh gak? Iya, gue coba bantu lo. Jadi ibaratnya dia mencoba mensugesti diri gua untuk ketika nanti pesawatnya goyang, lu pegang dada lu, terus lu bayangkan tempat ternyaman buat lu. Nah, pada saat masih di bandara sih ya coba diajarin gitu, gue coba ngikutin, gue coba ngebayangin, oh tempat ternyaman kamar tidur gue udah the best lah, gue coba gitu udah. Tapi pada saat pesawatnya udah gue di atas pesawat dan terjadi goyang, gue coba gitu, gue coba gini, baru mau ngebayangin kamar gue tiba-tiba goyang, wah bubar lagi, iya ketakutan. Ya mungkin butuh waktu kali ya, tapi gue juga nggak tahu nih, pengen banget sih. Ingat benar momen pertama kali dirinya merasa sangat takut akan ketinggian. Kalau fobia penyebabnya sih gue lupa ya, tapi yang pasti sih gue pertama kali ngerasa gue takut banget sama yang namanya tinggi itu. Seinget gue waktu gue zaman SMP, gue ada main ke rumah teman gue, terus gue naik pohon jambu, mau metik pohon jambu. Pada saat naik, wah lincah banget. Pada saat mau turun, tak kenapa itu gue ketakutan. Padahal pijakannya udah jelas ada, ibaratnya kalau turun udah gampang banget nih, udah jelas pijakannya ini, ntar gue kesini gitu. Tapi pada momen itu tiba-tiba entah kenapa gue takut banget, sampai bahkan entah antara gue mau nangis atau sudah nangis pada waktu itu. Ketakutan untuk jatuh, padahal nggak terlalu tinggi juga, tapi takut untuk jatuh, takut untuk menginjak. Akhirnya sampai teman gue ngambilin tangga untuk gue bisa turun dari pohon. Nah semenjak itu kayaknya makin nambah. Mengingat cukup seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh fobia ketinggian yang dimiliki Wendy, lalu apakah Wendy sendiri selama ini tak pernah mencoba untuk menghilangkan fobianya tersebut dengan menjalani terapi ataupun pengobatan? Sempat waktu itu pernah kayak ibarat mungkin ada salah satu ahli hipnotis yang berusaha menghipnotis gua. Nah ini tiba-tiba dia bilang, lu mau sembuh gak? Iya, gue coba bantu lo. Jadi ibaratnya dia mencoba mensugesti diri gua untuk ketika nanti pesawatnya goyang, lu pegang dada lu, terus lu bayangkan tempat ternyaman buat lu. Nah, pada saat masih di bandara sih ya coba diajarin gitu, gue coba ngikutin, gue coba ngebayangin, oh tempat ternyaman kamar tidur gue udah the best lah, gue coba gitu udah. Tapi pada saat pesawatnya udah gue di atas pesawat dan terjadi goyang, gue coba gitu, gue coba gini, baru mau ngebayangin kamar gue tiba-tiba goyang, wah bubar lagi, iya ketakutan. Ya mungkin butuh waktu kali ya, tapi gue juga nggak tahu nih, pengen banget sih. Oh, jadi fobianya fobia ketinggian ya pemirsa, bukan fobia atau takut sama istri. Kirain takutnya sama istri. Tapi ngomongin soal fobia, pasti Anda juga punya fobia tersendiri. Barangkali sama seperti saya fobianya, fobia sama tanggal tua. Baik pemirsa, sesaat lagi informasi dari selebriti akan hadir. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi.